Bersama-sama kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama kami menaruh segenap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Bapa. Biar dengan kerendahan hati Bapa, kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, selidiki kami lebih lagi Bapa. Beri kami kesadaran Engkau Allah yang penyelidik buat hidup kami, agar kami gak main-main Tuhan. Terima kasih, terima kasih Engkau yang mengawasi setiap kami Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan dari awal, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau tuntun segenap hatiku. Ini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Lebih lagi katakan, kini ku buka hatiku. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka selebar-lebarnya Bapa. Selidiki kami Tuhan. Kenali kami Bapa. Periksa hati kami. Adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, kini ku buka hati, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku Tuhanku, tuntun aku, bawa
sabarnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu sabarnya Engkau dalam hidup kami Bapa. Hingga sampai hari ini kami masih dapat merasakan Bapa didikan-Mu Tuhan. Kami masih dapat merasakan Bapa tongkat-Mu terus Tuhan yang menggiring kami Bapa. Apabila Engkau dapati kami mulai meleset, Engkau dapati kami mulai nakal, mulai gak bisa diatur, terima kasih dengan sabarnya Engkau Tuhan. Sabar-Mu Tuhan menuntun di jalan-jalan-Mu hingga aku dewasa. Sabar-Mu Tuhan, sabar-Mu Tuhan, beriku ajaran, beriku menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan-Mu. Kala ku jatuh, kala ku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni. Lukaku lembut, Engkau beban hingga pulih kembali. Bapa inginku, Bapa inginku seperti Yesus, hidup tak berjalan lurus, menyenangkan hati Bapa-Mu, menjadi alat bagi-Mu. Biar musik mengalirkan lagu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu pelajaran minggu ini yang saya dapati yang sangat berharga saudara. Saudara, seringkali kita mau memanjakan diri kita ya saudara, dengan hal-hal yang nyaman. Jadi kita anggap tuh hal-hal yang nyaman itu adalah memanjakan diri kita. Kita nggak suka sama hal-hal yang nggak enak saudara. Jadi kita seringkali berpikir, bagaimana caranya ya aku keluar daripada situasi yang nggak enak. Kalau kita disakiti, kita nggak suka. Kita dilukai, kita nggak suka. Bahkan kita terpuruk, kita nggak suka. Dalam pekerjaan, rasanya kita mengalami jalan buntu, kita nggak suka. Sebenarnya saudara, tanpa disadari, dunia itu mendidik kita untuk kita ini mengasihi diri kita dengan cara yang salah. Sering kali kita dengar orang bilang, ayo sayangi dirimu. Sebenarnya saudara, kita harus lihat bagaimana caranya Tuhan menyayangi kita, bukan caranya seperti orang dunia menyayangi dirinya sendiri. Saudara, pujian ini menggambarkan caranya Tuhan tuh mengasihi kita, menyayangi kita, berbeda dengan caranya dunia. Jadi dikatakan, kalau ku jatuh kau angkat. Itulah caranya Tuhan mengasihi diri kita. Kalau kita luka, Dia mau beban segala luka-luka kita. Itu caranya Tuhan mengasihi kita. Jadi mulai pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama mengerti bahwa caranya kita mengasihi diri kita dengan cara kita mengasihi seperti caranya Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi
kalau kita ada di zona yang enak, nggak apa-apa saudara. Kalau kita ada di situasi yang enak, nggak apa-apa saudara. Itu caranya kita menyayangi diri kita. Karena kalau kita terus ada di zona yang nyaman, kita nggak akan bisa jadi pribadi yang dirubah Tuhan. Kita nggak akan bisa jadi pribadi yang dibentuk Tuhan. Kita akan sama seperti orang-orang dunia, nggak mau disakiti, maunya menyakiti, nggak mau memberi, maunya diberi. Itulah cara dunia. Tapi pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi diri kita. Amin. Jadi kalau kita sakit, kita bilang Tuhan, aku percaya Engkau yang menyembuhkan. Kalau kita luka, Tuhan yang membebat kita. Dengan itu kita akan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan gak mau kita cuma jadi anak-anak rohani. Yang dijemput Tuhan siapa? Mempelai Kristus yang sudah dewasa. Amin. Mari kita katakan kalau jatuh. Kalau ku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni lukaku lembut, Engkau beban hingga pulih kembali. Bapa inginku seperti Yesus, Bapa inginku seperti Yesus, hidup tak bercela, hidup tak bercela, dan kudus menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bangsa. Bisa dibuat kita semua balik berdiri, katakan kalau aku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni lukaku lembut, Engkau beban hingga pulih kembali. Bapa inginku seperti Yesus, Bapa inginku seperti Yesus. Amin. Hidup tak bercela dan kudus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagiku. Kalau aku jatuh, Engkau angkat. Kalau aku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni. Amin. Lukaku lembut, Engkau beban hingga pulih kembali. Katakan, Bapa inginku seperti Yesus, Bapa inginku hidup tak bercela dan kudus, hidup tak bercela dan kudus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagiku. Mari saudara, kita masing-masing pribadi atas pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita masing-masing berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau belajar berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Sampaikan apa yang menjadi isi hati. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari. Apa yang menjadi permohonan?
yang menjadi pergumulan atau apa yang kau rasakan saat ini. Bapa, ini setiap kami kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Semua kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami tutup-tutupi dan kami sembunyikan, Bapa. Semua jelas dalam pemandangan-Mu Tuhan. Bahkan apa yang ada di dalam isi hati kami Tuhan. Bahkan apa yang sedang terjadi atas hidup kami, Bapa. Kami mau katakan, Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami telah bisa melewatinya, Bapa, kami mau katakan, Bapa, kami mau akui dengan lidah bibir kami, Tuhan, bahwa semua baik, Bapa. Semua baik, Tuhan. Semua baik, Bapa. Bapa, apabila ada ketakutan dalam hati kami, Tuhan, apabila ada ketakutan dalam pikiran kami, Bapa, untuk hari depan kami, Bapa, untuk hari esok kami, Tuhan. Ajar kami dengan rendah hati menyerahkan semuanya, Bapa. Mempercayakan semuanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau ingat, Bapa, kalau kemarin Tuhan tolong, kalau dulu Tuhan tolong, maka saat ini pun Tuhan pasti tolong. Karena Engkau Allah yang besar kasih setia-Nya, Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang luar biasa rancangannya, yang tidak dapat kami selangi. Ajar kami melakukan bagian kami, Tuhan, mencari Engkau, Bapa, mencari Engkau, Tuhan, mencari Engkau. Kami mau melatih diri kami, Bapa, untuk cukup, Bapa, hanya dengan-Mu, untuk puas hanya bersama-Mu. Mau melatih diri kami, Bapa. Kami mau katakan kami gak mau cari apa-apa lagi, Tuhan. Kami gak mau cari apa-apa lagi, Bapa. Waktu kami merasa cukup, Bapa, kami tahu, Bapa, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami mau puas hanya dengan-Mu, Bapa. Amin. Terima kasih, Tuhan. Masih berdiri kita mau katakan, tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Haleluya. Tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, banyak hal telah ku cicipi.
saja. Hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari. Kini ku tahu yang ku cari. Kerajaanmu saja. Kerajaanmu saja. Takkan ku berpaling. Takkan ku berpaling. Ku tatap Engkau. Tujuan hidupku. Hidupku. Dari awal tak ku cari apa lagi. Tak ku cari apa lagi. Katakan dengan tulus saudara. Semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi. Banyak hal telah ku cicipi. Hanya begitu saja. Hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari. Kini ku tahu yang ku cari. Kerajaanmu saja. Kerajaanmu saja. Takkan ku berpaling. Takkan ku Ku berpaling. tatap Engkau tujuan hidupku. Tujuan hidupku. Dan tak ada, Oh tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku. yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya, kau segalanya. Tak ada yang dapat mengganti kau Bapa. Kau ku cinta. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya dan tak ada. Dan kau tak ada lagi selain dirimu. tak ada lagi selain dirimu. Yang mengasihiku. Yang mencintaiku. Menuntunku semakin sepertimu. Kau segalanya. Kau segalanya. Tak ada yang dapat mengganti kau Bapa. Kau ku cinta. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Kau ku cinta. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Ingat Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Nasihati kami pagi hari dengan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapak, nasihat-Mu, firman-Mu obat Bapak menjadi hidup kami, menjadi diri kami Tuhan. Obat Tuhan untuk hidup kami, untuk diri kami Bapak. Firman-Mu, kebenaran-Mu, suara-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru buat kami semua di tempat ini Bapak. Biar Bapak, kami mau pulang Tuhan dari tempat ini Bapak dengan membawa berkat kebenaran-Mu Tuhan. Kami terus memohon Bapak agar hidup kami tidak sama lagi Bapak. Kami mau diubahkan Bapak.
Kami mau Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami menyadari hidup ini hanya singkat Bapa. Hidup kami hanya terbatas Tuhan. Kami mengingat orang-orang yang mendahului kami, orang-orang yang kami kasihi Bapa, yang telah Kau panggil Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami pun kelak Bapa akan Engkau panggil Bapa. Tapi kami mau bersiap-siap Tuhan. Kami gak mau pulang. Kami masih kotor. Kami masih jorok. Hidup kami masih hancur. Kami gak mau Tuhan. Tapi kami mau pulang Bapak dalam keadaan baik di mata-Mu Bapak. Hingga kami siap bersama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Puji nama Tuhan. Minggu ini saya dapat kabar hari Rabu, kalau nggak salah tepatnya, kalau saya nggak lupa kayaknya hari Rabu ya. Saya dapat WA dari keponakan saya gitu ya. WA-nya gini, Tante, dukung doa buat Mama katanya. Mama kecelakaan. Dan ada fotonya, benar. Kakak saya tuh udah terkapar dengan ini ya, posisinya tergeletak di jalan raya. Kakak saya kecelakaan tunggal, saudara. Karena dia pulang dinas malam, dia seorang perawat, umur 60 tahun. Jadi selepas pensiun dia masih ngambil pekerjaan lagi. Dia pulang mungkin lepas jam malam kali dia ngantuk ya. Jadi kecelakaan tunggal, tidak ditabrak dan tidak menabrak. Tapi di situ waktu saya berkunjung ke rumah sakit, saat itu juga langsung saya siap-siap. Saya berkunjung ke rumah sakit, saya lihat mukanya sudah bengkak semua, giginya yang putus copot begini ya. Terus rahangnya sudah bergeser. Jadi waktu saya datang dia masih sadar, tapi dia udah nggak bisa ngomong karena matanya sepertinya kena ini aspal ya. Sama dia terus nyeruduk aspal gitu ya. Karena tangan sama kakinya nggak terlalu banyak baret-baretan, tapi mukanya. Jadi kalau orang bilang sekarang sleep gitu namanya. Jadi dia tidur gitu ya, dia nggak masuk kali tidur. Dia lagi nyetir ngendarin motor, dia nggak masuk kali tidur. Jadi begitu dia mungkin dia sadar, dia langsung kecelakaan. Namanya sleep gitu, ada namanya gitu ya. Jadi saudara, saya sangat kaget juga gitu ya. Dan jujur ya, saya hanya bisa menangis. Saya menangis, saya pegang tangannya, saya menangisnya gini saudara. Kakak saya itu tulang punggung gitu ya. Tulang punggung di rumah dengan suami yang pernah bekerja tapi karena mengalami sakit diabetes akhirnya tidak bekerja lagi. Dan anak-anak yang tidak terdidik dengan baik. Akhirnya mereka semua kumpul di rumah. Kumpul satu rumah. Mungkin kalau dibilang budaya gitu ya. Ya maaf, ini kan saya dari Manado ya. Ini kalau budaya orang seberang, orang Manado gitu ya. Maksudnya ya udah pokoknya nikmati apa yang ada hari ini, setelah itu ya habis ya sudah gitu ya. Jadi kakak saya ini menghidupi beberapa orang dewasa yang saya rasa memang udah gak masuk di akal. Orang yang udah waktunya pensiun menghidupi orang yang masih produktif. Kira-kira menurut logika bagaimana ya? Rasanya udah gak masuk di akal ya. Orang udah pensiun harusnya hidup tenang, tapi menghidupi orang-orang yang gak produktif, yang usia produktif ya. Jadi singkat kata kakak saya masih bekerja dan akhirnya kecelakaan. Dan kalau saya lihat dari lukanya saudara ya, mungkin dalam sebulan itu belum tentu dalam masa penyembuhan bisa sebulan ya. Karena kalau umur ya udah di atas 50 tahun beda dengan umur yang 30 tahun. Mungkin luka langsung cepat sembuh. Tapi kalau umur yang di atas 50 tahun ya, kalau luka atau apalagi dikatakan dokter bahwa ada pendarahan di otak gitu ya. Dan saya percaya kemungkinan masa pemulihannya lama atau bisa juga antara masih bisa bekerja lagi atau enggak. Nah saudara, inilah ketragisan hidup. Tragisnya saudara ya,
Padahal kalau dibilang mungkin kalau dia bisa menjerit, dia akan menjerit, Tuhan, kenapa aku celaka Tuhan? Aku kan tulang punggung Tuhan. Kok dia bisa menjerit? Dia mungkin bisa menjerit ya. Mas saat itu ya dia cuma merem aja. Dia pegang-pegang perutnya, dia bilang apa? Dia pegang-pegang perutnya, mungkin lapar karena memang kalau kecelakaan gitu nggak boleh kasih makan, boleh kasih minum dulu gitu ya. Sampai pemeriksaannya selesai. Nah saudara, dan di hari itu saya mendapat quote yang luar biasa dari gereja GSR Rehoboth ya, yang biasa saya kirim di grup ya. Quote-nya gini ya, hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang belajar menyerahkan kendali kepadanya. Jadi quote-nya berkata gini, hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang belajar menyerahkan kendali kepadanya. Nah, sharing firman Tuhan pagi hari ini saya mau katakan, jangan ambil bagian Tuhan. Saudara terkasih, kita seringkali ya, apa yang kita pikirin gini ya, berbicara bagian Tuhan, kita hanya mengerti dengan pikiran kita hanya materi atau hanya kemuliaan atau dunia. Oh, aduh ini nih sepersepuluhnya ini bagian Tuhan ini, itu kita nggak boleh pakai gitu ya. Kita hanya tahu bagian Tuhan tuh hanya berkisar tentang materi atau gini. Kalau kita bisa mengalami pencapaian, kita nggak boleh sombong karena kemuliaan milik Tuhan. Seringkali yang kita artikan bagian Tuhan hanya dua, atau kita hanya baru mengerti hanya itu bagian Tuhan. Oh iya, kita nggak boleh mengambil bagian Tuhan. Yang ini punya Tuhan nih, udah kita sisipin gitu ya. Atau kita nggak boleh sombong karena segala kemuliaan milik Tuhan. Tapi saudara, melalui kejadian yang ada, saya diberi pengertian tentang jangan ambil bagian Tuhan. Saudara, tetapi banyak orang percaya atau pengikut Kristus tidak menyadari bahwa dalam kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari, mereka selalu mengambil bagian Tuhan. Kita di sini, mungkin kita di sini ya, masih banyak yang belum mengerti bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak mengambil bagian Tuhan. Yuk kita sama-sama pagi hari ini dengan rendah hati, dengan rela untuk pikiran kita diubah Tuhan. Kita mau sama-sama mengerti kalau selama ini benar ya Tuhan, selama ini saya salah, kita akui di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita banyak gak ngerti kalau kita mengambil bagian Tuhan. Sangat disayangkan kita gak menyadari. Dan saudara, kapan seorang mengambil bagian Tuhan? Kapan saudara? Yang pertama, sering kali kita mengerti ya, kalau kita mengalami sesuatu, sering kali kita mengerti bilang begini, aduh kalau ini mah saya ngerti, kalau ini mah saya tahu. Jadi saudara, sering kali kita merasa kita orang yang paling tahu. Seberapa banyak kita berkata gitu? Seberapa banyak kita sering kali bilang, terucap atau tidak, sering kali kita bilang, aduh kalau ini mah, aduh saya ngerti, udah deh kamu gak usah ikut campur, udah deh kamu gak usah kasih kontribusi, kasih masukan apa-apa deh, udah deh malah bikin pusing. Kalau ini saya ngerti, saya paling ngerti, kamu taunya apa? Saudara tahu, waktu kita memiliki pikiran itu, kita telah mengambil bagian Tuhan. Atau kita sering kali bilang, udahlah ini mah urusan saya, kamu gak ngerti. Saya udah tahu harus bagaimana kalau begini. Kan saya yang udah ngejalanin. Tanpa kita sadari atau dalam ketidakmengertian kita telah mengambil bagian Tuhan. Atau saudara ini satu lagi ya, contoh, tahu kita sering kali bilang, ini biasa buat saya. Saya udah bertahun-tahun jalan, biasa buat saya biasa. Nah ini saudara, ini tanpa kita sadari, kita adalah orang-orang yang telah mengambil bagian Tuhan. Kita tidak memberi ruang kepada Tuhan, tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja atas hidup kita.
Seberapa kita yang sering kali berkata, ini mah saya tahu. Tapi di satu waktu Tuhan menegur kita, Tuhan mendidik kita, bahkan Tuhan mengajar kita. Ya kakak saya tahu ya saudara, mungkin dia pikir, aduh siapa lagi yang jadi tulang punggung kalau bukan saya gitu ya. Tapi kalau saya berpikir ya sebenarnya kalaupun dia juga di rumah pun pasti pasti orang-orang produktif ini pasti akan bekerja, karena naturnya orang ya saudara, yang naturnya manusia. Kita dilepas di hutan aja pasti kita akan bisa bertahan hidup kok. Amin. Bisa kita bertahan hidup dilepas. Apa ya ada orang dilepas di hutan, biarin aja deh, aduh nggak ada yang ngirimin makan, biar mati-mati. Nggak ada, pasti dia akan berusaha dulu untuk bertahan hidup. Jika orang-orang di atas gunung mereka tersesat, mereka nggak langsung mati begitu aja, nggak langsung meninggal. Mereka coba untuk bertahan hidup. Itu natur kita, natur manusia ya saudara. Nah kakak saya mungkin dia berpikir, siapa lagi gitu ya. Ya bisa jadi karena masih gelap pikirannya, karena masih tertutup pintu hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan saudara, sebenarnya kejadian ini, minggu ini juga mengubah saya saudara. Saya pun orang yang selama ini mengambil bagian Tuhan, tapi saya sudah bertobat. Saya sering kali ya saudara, saya ceritakan ya, kalau saya bekerja naik motor gitu kan, saya naik motor pulang pergi, ya cukup lama perjalanan, berangkat 40 menit, pulang 40 menit gitu ya. Tadinya waktu pertama kali naik motor kerja 1 jam 15 menit, 1 jam. Kok kesini-sininya saudara, saya sampai kaget loh. Saya masuk biasa jam 11. Saya dari rumah tuh setengah 11 kurang 10 ya. Kok sampai kerjaan jam 11? Kagetnya apa? Popi, kamu sengebut itu kah? Kaget saudara. Pernah sampai cuma setengah jam saudara. Karena posisi saya itu kan Pondok Rajek ya, Pondok Rajek dekat stasiun. Terus pekerjaan saya tuh di Cibubur. Cibubur itu ke arah Pasar Rebo. Kaget loh saudara. Maaf, bukan saya jadi bangga, tapi saya kaget. Kaget loh, kok setengah jam saya sampai. Kaget saudara. Dan di situ saya mulai introspeksi diri. Aduh, gila ya. Sengebut apa sih kamu kok? Kok bisa setengah jam? Padahal pekerjaan saya gak harus buru-buru. Cuma maaf ya, di jalan gak bakal ada setannya ya. Maunya perasaannya pengen cepat nyampe, pengen cepat nggak pengen di belakang truk, nggak pengen di belakang angkot, kesel sama orang yang jalannya pelan-pelan ngeliat handphone. Pokoknya maunya buru-buru aja. Dengan dalih pengen cepat sampai, dengan dalih kalau cepat sampai kan berarti selamat. Tapi satu hal saudara, saya sangat tertegur luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan ini ya saudara. Gimana? Saya mulai koreksi, apalagi udah berbulan-bulan lamanya suami saya seringkali bilang, hati-hati ya mah di jalan. Gak cuma sekali, kadang-kadang gitu ya, dengernya gitu males deh gitu ya. Iya, pengen jawab iya gitu ya. Gak cukup sekali, Pak jalan, hati-hati ya mah. Nanti lagi dia sampai lagi ngantar saya gitu ya, sampai di depan pintu pagar, hati-hati ya mah. Iya, nanti lagi saya mau naik motor, hati-hati ya mah. Hati-hatinya berapa kali? Itu setiap hari loh. Itu kalau hati-hatinya 5 kali. Ini namanya masih gerget gitu ya, hati-hati gitu ya. Iya dalam hati ya. Hati satu lah saudara. Terus tambah lagi ya dengan kejadian kakak saya. Ditambah lagi anak saya bilang gini, waktu saya kasih kabar, Dek, Kak, Tante kecelakaan. Tuh mah hati-hati. Loh, kok jadi mama gitu ya. Anak-anak saya bilang, tuh mah hati-hati. Tuh kan hati-hati. Loh, kok jadi mama? Oh iya. Dah, akhirnya hari Kamis kemarin setelah saya bergumul sama Tuhan, selama ini mungkin saya merasa saya ini jagoan gitu ya. Udah ribet lah kalau naik mobil ribet gitu kan ya, lama gitu. Kalau naik motor cepat bisa mampir ke sini gitu kan. Tapi akhirnya saya dapat firman, yuk sama-sama kita buka dulu yuk. Kita buka di Lukas 10 ayat 42. Ini firman sangat memberkati saya. Lukas 10 ayat 42, bagaimana Maria
bagaimana seorang Maria memilih bagian yang terbaik. Lukas 10 ayat 42. Kita mau baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 42 yang sudah dapat kita mau baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Ya saudara, yuk sama-sama kita mau belajar pagi hari ini untuk tidak mengambil bagiannya Tuhan. Seperti Maria, saudara. Maria kurang dekat apa dengan Yesus? Maria kurang punya hubungan apa dengan Tuhan Yesus? Kalau boleh bilang mungkin kurang punya kontak batin apa dengan Tuhan Yesus? Atau mungkin Maria bisa bilang ke yang lain, tenang, pasti harus bangkit, jangan takut. Yang udah-udah juga Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Udah, yang begini bisa. Mungkin kalau maaf ya, kalau kita punya kedekatan ya kepada seseorang yang wow, yang punya kuasa, wah mungkin gaya kita udah sotoy kali ya, udah selangit, udah sengak kalau orang bilang ya. Tapi satu hal Maria, dia memilih bagian yang terbaik karena dia tahu itu bagiannya siapa? Bagiannya Tuhan. Amin. Dia tahu itu bukan ini, itu bagian Tuhan. Bagian Maria, dia duduk di bawah kaki Yesus. Bagian Maria menyerahkan segenap hidupnya. Karena dikatakan Maria mengambil bagian. Jadi Maria bukan orang yang sombong. Nah, kebenaran firman Tuhan saudara, yang saya percaya yang akan kita bawa pulang, yang akan mengubahkan hidup kita. Kita mau mengerti sama-sama pagi hari ini, kita dinasehati bersama-sama. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Seperti saya belajar juga menghidupinya, saya nggak mau ambil bagian Tuhan. Walaupun mungkin rasanya nggak seperti apa yang kita harapkan. Puji nama Tuhan, saya kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Hidupku hanya tentang hidup. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalam. Mari kita mengatakan dengan segenap hati, hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diri, tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami ada di hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan Kau mengingatkan kami untuk kami tidak mengambil bagian-Mu ya Bapa. Kami mengerjakan apa yang kami kerjakan, tapi kami percaya Engkau juga mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang
menyertai kami, Immanuel-Mu atas kami ya Bapa. Kami percaya Kau yang memelihara, mencukupi segala keperluan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, sertai kami, lindungi kami, sampai kepada tujuan kami Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, sempurnakan kami dengan doa berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita, mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin.